Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukuplah untuk bisa berkumpul di ini tempat. Yang saya hormati Ibu Lucy dan kawan-kawan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis sel. Nah, yang materi pertama yaitu ada Dini Juliana Aisyah. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bisa mempresentasikan materi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sel, terus sejarah sel, komponen sel kimiawi, juga sel prokariotik. Oke, sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang merupakan bagian penyusun tubuh. Pada tahun 1665, ilmuwan berkebangsaan Belanda bernama Robert Hooke secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus tanaman Quercus suber yang menggunakan mikroskop rancangannya. Kemudian di dalam gabus tanaman tersebut terdapat ruang kosong yang banyak yang di dalamnya dilapisi atau dibatasi dengan dinding yang tebal. Ruang-ruang kosong tersebut dinamakan dengan istilah selulae atau sel. Selanjutnya yaitu komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel dibagi menjadi dua, yaitu komponen kimiawi sel anorganik dan organik. Komponen kimiawi organik terdiri dari karbohidrat, lalu ada protein, lipid, dan asam nukleat. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur C, H, dan O yang memiliki fungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, dan juga menghasilkan energi. Yang kedua ada protein. Protein terdiri dari asam amino yang memiliki fungsi sebagai penyusun membran sel. Yang ketiga ada lipid. Lipid yaitu memiliki fungsi sebagai penyimpan energi jangka panjang. Dan yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan juga RNA yang memiliki fungsi sebagai mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Dan yang kedua ada juga komponen kimiawi sel anorganik. Anorganik terdiri dari air, vitamin, dan juga mineral. Air merupakan bahan pelarut bahan organik dan juga anorganik, juga sebagai serta mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Yang kedua ada vitamin. Vitamin itu memiliki fungsi mempercepat reaksi kimiawi di dalam sel. Dan terakhir ada mineral. Mineral yaitu sebagai pengatur kerja enzim dan memelihara tekanan osmosis sel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, ini merupakan struktur sel prokariotik. Ukurannya berkisar 1 sampai 10 mikron. Lalu di sini strukturnya terdiri dari nukleolid, lalu ada sitosol, ribosom, dan membran sel. Nah, di sini yang pertama ada nukleolid. Nukleolid ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Di dalam sini memiliki bahan genetik. Juga di sini itu memiliki fungsi sebagai mengatur aktivitas dan reproduksi sel. Yang kedua ada ribosom.
Ribosom ini berupa ini cairan. Ribosom. Sitosol. Sitosol ini merupakan berupa cairan. Jadi sebagian metabolisme itu terjadi di sini. Lalu ada ribosom. Ribosom itu di sini kan ada cairan, terus ada bulat-bulat gitu ya. Tahu? Nah, ribosom ini memiliki fungsi sebagai membuat protein dan melakukan sintesis protein di dalam sel. Dan yang terakhir ada membran sel. Ini membran sel. Membran sel memiliki fungsi sebagai aliran masuk dan keluarnya zat-zat di dalam sel. Sudah? Terima kasih. Mari kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Cynthia. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian sel. Pengertian sel merupakan fungsi struktural dan fungsional unit terkecil dari makhluk hidup. Pengertian sel yaitu sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Teori dari Swan and Sladen yang menyimpulkan bahwa sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup dan semua organisme tersusun atas sel. Yang kedua dari Philip Fontana yang menyampaikan bahwa sel terdiri dari nukleus atau inti sel dan nukleolus anak inti. Setelah itu saya akan menjelaskan pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan organisme yang memiliki membran inti. Sel eukariotik memiliki membran inti. Sel eukariotik terbagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengontrol aktivitas aliran zat-zat masuk keluar dari sel. Yang kedua yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus memiliki materi genetik yang fungsinya mengontrol aktivitas zat-zat dan sel. Setelah itu ada lisosom yang fungsinya adalah untuk sintesis protein. Terus mitokondria fungsinya adalah untuk memproduksi energi. Setelah itu retikulum endoplasma fungsinya adalah untuk transportasi intraseluler. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus yang terbentuk tabung atau untaian protein. Fungsinya adalah membentuk tiang mitosis yang ada pada sel hewan yang tinggi. Setelah itu ada vakuola fungsinya adalah sebagai ruang untuk penyimpanan air, garam, dan nutrisi. Lalu ada peroksisom. Fungsinya adalah untuk menguraikan peroksida atau meleburkan metabolisme yang bersifat racun dan mengubah karbohidrat menjadi lemak. Setelah itu badan Golgi. Badan Golgi fungsinya adalah membentuk kantung atau vesikula untuk sereksi yang membuat membran plasma. Setelah itu pada tumbuhan. Sel eukariotik pada tumbuhan yaitu kelompok sel yang memiliki materi genetik DNA. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel sebagai penghantar rangsang antar sel. Setelah itu ada
membran plasma. Membran plasma. Fungsinya sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Ukuran sel eukariotik berkisar 10 sampai 100 mikron. Setelah itu, struktur sel yang kompleks dan multiseluler. Ya, lanjut kepada saya. Dalam biologi molekuler protein, sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Nah, terus sistem produksi ada 3, yaitu amitosis, meiosis, dan mitosis. Amitosis adalah reproduksi secara membelah diri tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel yang bersifat prakaryotik, misalnya pada ganggang biru dan bakteri. Lanjut pada Cecep. Kalian ingat. Terima kasih Hadi Acep. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja. Jaringan adalah kumpulan sel yang membentuk suatu struktur fungsional. Contoh jaringan pada hewan seperti epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang membentuk suatu kesatuan dan mampu melakukan suatu fungsi fisiologis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.